Masihkah Israel diberkati? Mengapa Israel sering terpuruk, bahkan menghilang 2700 tahun? Berkat Abraham itu bersyarat, berkat dan kutuk adalah dua sisi yang berdampingan. Sebagaimana pernah saya kemukakan pada beberapa video saya terdahulu, di kalangan orang Kristen, termasuk saya, semacam ada keterikatan emosional dan kekaguman khusus terhadap bangsa Israel. Bagaimana tidak, sejak kecil hingga dewasa, orang Kristen relatif akrab dengan pandangan bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan. Kisah-kisah Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, merupakan kisah-kisah yang sering didapat. Demikian juga kisah-kisah heroik Daud melawan singa, Daud melawan Goliat, keperkasaan Samson, terbelahnya laut di zaman Musa, runtuhnya tembok Jericho, dan sebagainya. Dan yang paling pamungkas adalah bahwa Yesus adalah orang Israel, bangsa pilihan yang diberkati Tuhan. Untuk saya pribadi, hal-hal itu masih ditambah lagi dengan berbagai buku milik almarhum ayah saya, yang umumnya berisi tentang ketangguhan dan kehebatan pasukan Israel, khususnya dalam Perang Arab-Israel di zaman modern ini. Seiring dengan perkembangan waktu, ketika saya sudah semakin besar, suatu saat saya tersentak ketika memperhatikan bahwa Israel baru merdeka tahun 1948. Indonesia malah lebih dahulu merdeka. Timbul pertanyaan, siapakah yang menjajah Israel? Kalau Indonesia kan lama dijajah Belanda. Setelah lebih banyak lagi belajar dan membaca buku, akhirnya saya tahu bahwa sebagai negara kerajaan, Israel sudah tidak ada lagi semenjak zaman Perjanjian Lama. Yaitu, sejak pembuangan ke Asyur dan Babel. Herodes yang disebut-sebut sebagai raja pada zaman Yesus pun cuma raja-rajaan, raja boneka dari Kekaisaran Romawi, penjajah Israel ketika itu. Baru kemudian setelah itu saya tahu bahwa yang menjajah dan menguasai Israel banyak bangsa, berganti-ganti, hingga merdeka di tahun 1948 itu. Mulai timbul pertanyaan dan keraguan, kok yang katanya bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang hebat itu malah seperti negara pecundang yang tidak berdaya. Seiring dengan berjalannya waktu, secara bertahap akhirnya saya memperoleh pemahaman mengenai hal itu. Itulah yang akan saya sharingkan kali ini. Pemberian berkat kepada Abraham, Ishak, dan Yakub adalah kisah awal dari berkat untuk Israel turun-temurun. Kalau kita perhatikan, pada saat memberikan berkat tersebut, berulang kali Tuhan mengatakan bahwa berkat itu diberikan karena kesalehan, kesetiaan, dan ketaatan Abraham. Jika Abraham tidak saleh, tidak setia dan tidak taat, apakah berkat itu tetap akan diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan kemudian berlanjut kepada bangsa Israel sebagai keturunan mereka? Saya melihat sebetulnya ada makna implisit ketika Tuhan berulang kali menyatakan dasar Ia memberikan berkat tersebut. Makna implisit menjadi lebih jelas ketika Tuhan mengadakan perjanjian berkat dan kutuk dengan bangsa Israel di generasi selanjutnya. Ada banyak nats Alkitab yang dapat dijadikan rujukan mengenai berkat dan kutuk ini. Paling banyak adalah saat zaman Israel keluar dari Mesir. Di kitab Ulangan saja ada beberapa. Misalnya, di Ulangan 11, ayat 8-32. Ulangan 28, ayat 1 sampai dengan ayat 46. Inti dari perjanjian tersebut adalah, bahwa Israel akan diberkati jika mendengarkan perintah Tuhan, serta taat dan setia melakukannya. Sebaliknya, Israel akan dikutuk jika tidak mendengar perintah Tuhan, dan tidak melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Dan perjanjian itu berlaku untuk seluruh keturunan Israel, dan untuk selamanya. Sebagaimana dikemukakan dalam kitab Ulangan 28 ayat 46.
Sebagai catatan, perjanjian kutuk dan berkat ini bersifat relasional, bukan transaksional. Artinya, ditetapkan sepihak oleh Tuhan, bukan berdasarkan kesepakatan hasil transaksi dengan bangsa Israel. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menjaga hubungan, relasi antara Tuhan sebagai Sang Khalik dengan bangsa Israel sebagai umatnya. Karena bersifat sepihak, maka walaupun tidak dinyatakan, Tuhan dapat mengadakan pengecualian. Tidak semua ketaatan akan selalu diganjar dengan berkat, dan tidak semua pelanggaran akan selalu diganjar dengan kutuk. Lihat Mazmur 103, ayat 10 dan 11. Pengecualian ini pun dilakukan, tetap dengan tujuan untuk menjaga relasi Tuhan dengan umatnya. Kisah penderitaan Ayub yang bagaikan orang terkutuk, dan kisah kemakmuran orang fasik sebagaimana dikemukakan Asaf pada Mazmur 73, adalah contoh pengecualian. Jadi, perbedaannya dengan Al-Quran adalah, bahwa tafsir terhadap ayat-ayat terkait di Al-Quran adalah itu berlaku pada zaman itu saja. Pada masa tertentu saja, sedangkan di Alkitab, jelas dinyatakan bahwa itu berlaku untuk seluruh keturunan Israel, dan berlaku selamanya. Perjanjian Lama mengungkapkan begitu banyak kisah tentang pelanggaran dan ketidaktaatan bangsa Israel terhadap ketentuan-ketentuan Tuhan. Bahkan yang dilakukan oleh Musa dan Harun sekalipun. Murka Tuhan pada Salomo, pada 1 Raja-Raja pasal 11, merupakan awal keruntuhan bangsa Israel. Sekalipun pada masa itu Israel sedang berada pada puncak kejayaannya. Rentetan peristiwa terpecahnya Israel menjadi dua kerajaan, yang berujung pada pembuangan ke Asyur maupun Babel, merupakan konsekuensi dari perjanjian berkat dan kutuk tersebut. Sekalipun bangsa Israel sering melanggar dan tidak taat, bahkan berpaling dari Tuhan, Tuhan tetap mengasihi bangsa pilihan dan kesayangannya ini. Berbagai bentuk keterpurukan sebagai konsekuensi dari perjanjian berkat dan kutuk, juga disertai dengan janji-janji pemulihan Israel dari Tuhan, melalui hamba-hamba dan nabi-nabinya. Janji pemulihan ini, juga merupakan salah satu bentuk pengecualian, yang memang menjadi hak Tuhan. Janji pemulihan yang dikemukakan oleh Zakaria, merupakan salah satu janji yang paling sering dikemukakan soal pemulihan Israel. Inti yang dikemukakan dalam Zakaria 14, ayat 3-11 adalah, bahwa Israel akan dipulihkan dan akan berkuasa bersama-sama dengan Kristus, melalui kedatangannya yang kedua kali. Sebagai catatan, ini adalah pandangan Kristen. Kalau Yahudi, tidak merujuk pada Kristus, tetapi Mesias. Kristus bagi bangsa Yahudi bukanlah Mesias. Pengujian terkait dengan berkat dan kutuk juga banyak dikisahkan dalam Perjanjian Lama. Jika lolos, berkat akan didapat, dan atau semakin bertambah, jika tidak, akan menerima hukuman, kutuk. Abraham sendiri juga sering menghadapi ujian dari Tuhan. Bahkan sampai 12 kali, kata situs bible.org. Demikian juga pada banyak kisah lain. Kisah Ayub merupakan kisah tentang keberhasilan menghadapi ujian. Sedangkan kisah Salomo, dapat dikatakan sebagai contoh orang yang gagal dalam menghadapi ujian. Kelahiran dan kedatangan Yesus di tengah-tengah bangsa Israel, juga dapat dianggap sebagai salah satu ujian untuk bangsa Israel. Namun, Yesus yang adalah berkat terbesar bagi umat manusia ini, ditolak oleh bangsa Israel. Sebenarnya, ada juga orang-orang Israel yang tidak menolak, bahkan mengikut Yesus. 12 orang murid Yesus adalah contohnya. Namun, penolakan bangsa Israel terhadap Yesus sebagai Mesias ini, tidak serta-merta menghilangkan status Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Israel tetap merupakan bangsa pilihan Tuhan.
Sebagaimana dikemukakan dalam Roma pasal 11, khususnya ayat 28 dan 29. Berbagai keterpurukan, seperti lenyapnya Israel sebagai negara dalam kurun waktu yang begitu panjang, yakni lebih dari 2700 tahun, dan kondisi Israel modern saat ini tidak terlalu baik dalam aspek religiusitas maupun perekonomian, sebagaimana pernah saya kemukakan pada video-video saya sebelumnya. Kalau merujuk pada Alkitab, bukanlah disebabkan karena Israel tidak lagi menjadi bangsa pilihan yang diberkati dan dikasihi Tuhan, melainkan itu merupakan konsekuensi dari perjanjian berkat kutuk yang berdampingan. Ketidaktaatan dan ketidaksetiaan Israel pada ketentuan Tuhanlah yang menyebabkan keterpurukan. Berdasarkan Alkitab, Israel tetap menjadi bangsa pilihan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan menjanjikan pemulihan untuk bangsa Israel. Dari pemaparan pada video ini, dapat terlihat bahwa ada perbedaan perspektif tentang status Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, berdasarkan Al-Quran, dibanding berdasarkan Alkitab. Berdasarkan Al-Quran, status bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, hanya berlaku terbatas pada masanya, yakni masa yang telah berlalu. Sedangkan berdasarkan Alkitab, Israel tetap menjadi bangsa pilihan Tuhan, sekalipun sudah berulang kali tidak taat, dan tidak setia kepada Tuhan. Bahkan, walaupun bangsa Israel menolak Yesus sebagai Mesias, Al-Masih, Israel tetap merupakan bangsa pilihan Tuhan. Berbeda itu wajar, meyakini sesuai keyakinan masing-masing adalah sesuatu yang sangat wajar juga. Yang penting adalah menyadari adanya perbedaan tersebut, dan satu sama lain mau saling menghargai keyakinan yang berbeda dengan keyakinan dan iman yang dianutnya. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.